memasuki sesi ketiga. Selanjutnya, mari kita menyambut Bapak Made Heri Santosa, PhD, dari English Education Study Program, Ganesha University of Education Bali, dari Indonesia. Oke, untuk menyingkat waktu, kami persilakan Bapak Made untuk Iya. ya, memberikan paparannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Kartika Kartika, ya. ya, 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 terima kasih. Ya. iya. Terima kasih. eh, Selamat pagi Ibu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Ohayo gozaimasu. Watashi wa Made Heri Santosa des. Ya, o genki desu ka? Hai, genki Genki desu. desu. Ya. Arigatou gozaimasu. Ya, ini perjalanan yang penuh dengan deja vu sebenarnya Bapak Ibu ya. Saya diundang ke acara Semta ke-8 ini. Saya ingin menyapa dulu beberapa orang, yaitu Bapak Prof. Dr. Gatot eh, Susanto gitu sebagai Ketua ABIPA Jepang, kemudian Bapak Suyoto sebagai Ketua ABIPA Cabang Tokyo, kemudian ada Mas Ari Petrus. Ini juga deja vu. Saya sudah pernah bertemu Mas Ari sebenarnya di Jogja, tapi online. Waktu itu saya di asosiasi di Indonesia, namanya Indonesia Technology Enhanced Language Learning (ITEL), dan beliau presentasi di sana. Kemudian tentu kepada sahabat saya ya, saya panggilnya Mas Aula gitu, dari SMA. Tidak terasa 30 tahun ya kita sudah. Rasanya nggak pernah ketemu ini, baru sekarang ketemu di Baru sini. pertama kali kita ketemu ya, luar Iya, biasa. iya. Kalau Mas Aula ini dari SMA, Ibu Bapak sudah kelihatan potensinya gitu ya, sebagai calon diplomat gitu waktu itu ya. Jadi saya masih banyak belajar dan kemudian senang sekali bertemu dengan beliau gitu ya, sahabat saya gitu. Sejak SMA, rumah kami tidak jauh, Singaraja itu kota kecil di Bali Utara begitu. Dan apa 3 jam dari airport di Denpasar Ibu Bapak di Ngurah Rai gitu. Jadi ini kehormatan dan terima kasih. Kedua, deja vu-nya adalah saya sudah 3 kali ke Jepang Ibu Bapak. Tahun 2023 saya diundang sebagai visiting professor di Soka University di Hachioji. Jadi sekitar sejam dari Tokyo. Saya sekitar 2 bulan di sana mengajar dan meneliti begitu. Eh, Bahasa Jepang menurut saya adalah salah satu bahasa kesukaan saya karena saya belajar bahasa Jepang waktu SMA. Jadi yang tadi itu adalah waktu SMA yang saya ingat gitu ya. Sisanya sudah nggak bisa lagi karena kemudian saya memutuskan mendalami bahasa Inggris begitu. Namun kemudian tahun 2024 saya kembali ke Hachioji untuk ada sebuah conference begitu. Dan baru saja 2 minggu lalu saya datang dari Sapporo. Jadi waktu Mas Ari mengundang saya bilang nggak bisa sekalian saya turun ke Tokyo gitu. Sehingga apa biayanya bisa langsung dapat karena saya dapat scholarship waktu itu. Namun katanya tidak bisa. Eh, Kemudian senang sekali bertemu semuanya tentu saja. Terima kasih Pak Iwa Lukmana dari kementerian dan kemudian ibu bapak narasumber yang lain, ibu bapak peserta dan tentu para akademisi yang mungkin kita akan belajar sama-sama di sini. Saya perlu tekankan ibu bapak, bidang saya bahasa Inggris. Saya bukan pengajar, sorry, saya bukan membinangi BIPA, namun saya pernah mengajar BIPA. Jadi saya mengajar BIPA sekitar 3 tahun di Indonesia, mengajar banyak anak-anak dan mahasiswa waktu itu dari Eropa. Kemudian ketika saya PhD di Australia, saya mengajar bahasa Indonesia di Melbourne sekitar 3 tahun 4 tahun juga. Jadi paling tidak saya ada sedikit praktik baik begitu yang bisa saya nanti share juga. Dan saya akan banyak bicara tentang pedagogi hari ini dan teknologi. Izinkan saya berbagi slide Ibu Bapak. Nanti slide ini akan saya bagikan. Saya lumayan banyak menulis, namun saya akan fokus pada poin-poin saja. Eh, saya akan berbagi sesuai dengan permintaan panitia, yaitu bagaimana memanfaatkan teknologi
dan pemberdayaan deep learning dalam pembelajaran BIPA. Nama saya Made Heri Santosa, biasa dipanggil Heri kalau di luar, biar gampang gitu lidahnya Harry Potter gitu saya sering bilang. Kemudian kalau sudah agak kenal namanya Made. Cuma saya sering bilang di Bali itu banyak Made gitu. Bahkan di seluruh dunia ya, kalau saya ke Amerika gitu beli baju Made in Bali gitu. Jadi agak susah gitu ya. Jadi di mana-mana ada gitu. Kemudian saya mengajar bahasa Inggris di Prodi Bahasa Inggris di Universitas Pendidikan Ganesha, itu bekas IKIP negeri gitu Ibu Bapak, seperti IKIP negeri Jakarta, Jogja dan lain-lain di Singaraja Bali. Jadi lokasinya bukan di Denpasar, meskipun ada kampus di Denpasar, sekitar 3 jam dari airport. Saya akan bicara beberapa hal Ibu Bapak dan dari mulai konsep teori kemudian sampai ada sedikit praktek begitu ya. Nanti tentu Mas Ari akan melanjutkan banyak di sisi praktek baik. Saya akan bicara banyak hal yang sudah disinggung tadi, mulai trends di BIPA. Mohon maaf saya menyampaikan slide dalam bahasa Inggris, tapi saya akan menjelaskan dalam bahasa Indonesia. Dalam konsep teknologi enhanced language learning, di mana ada digitalisasi saat ini, learning management system, extended reality, dan tentu saja artificial intelligence saat ini. Kemudian apa sih transformasi yang terjadi di pendidikan dan bagaimana nanti BIPA menyikapi seperti yang Pak Iwa Lukmana tadi tanyakan. Dan bagaimana kita menggunakan teknologi yang saat ini ada yang memang menjadi bagian hidup dari anak-anak generasi Z dan generasi Alpha. Seperti Mas Aula tadi sampaikan, 20 tahun lagi mereka ini yang mengisi kehidupan kita. Nah, bagaimana kita mengajarkan dengan baik dalam hal ini konsep BIPA. Terakhir, apa sih yang harus dipertimbangkan ketika menggunakan teknologi seperti AI dalam pembelajaran kita. Nah, ini hanya contoh Bapak Ibu. Saya banyak melakukan kerjasama apa dengan lembaga, kemudian dengan pribadi juga gitu ya. Ini salah satunya waktu zaman pandemi saya diminta untuk menghandle yang namanya Spring Camp. Di sana saya mengundang anak-anak Jepang dan anak-anak Indonesia untuk belajar bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi medianya bahasa Inggris. Jadi ini EMI sebenarnya English as a Medium of Instruction. Kemudian mereka belajar sama-sama, ada 100 orang. Karena pandemi, biasanya mahasiswa dari Okagakuen ini datang ke Bali. Namun karena pandemi, kami melakukannya secara daring. Nanti Bapak Ibu, saya berikan ini bisa ditonton secara umum. Saya putarkan sedikit saja. The opening of Virtual Spring Camp 2022, Monday, March 4th. Bisa didengar suaranya kah? Bisa, Bisa. Pak, bisa. Ya. Oke. in 2022 begins. Jadi ada MOU signing gitu, Ibu Bapak bisa pikirkan nanti untuk kerjasama gitu. Thank you very much. Okay, any GPN students can Choco is dark brown and Good morning everyone. Jadi seperti ini kami menggunakan teknologi yang namanya Padlet, jadi interaktif whiteboard begitu. Mungkin Ibu Bapak sudah ada yang tahu bagaimana mereka menaruh semua portfolio mereka. Dalam hal ini kami menggunakan jembatan budaya, jadi sangat pas dengan apa yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya. Karena budaya itu paling gampang. Budaya di Jepang seperti apa? Ini ada misalnya kabuto begitu ya. Kemudian saya suka ramen, kemudian sashimi dan seterusnya. Di Bali juga ada tempat trunyan dan seterusnya. Jadi kami berbagi hal-hal seperti itu. Dan kemudian mereka dibagi dalam breakout room karena menggunakan Zoom dan bagaimana berpartisipasi. Idenya adalah menggunakan project based learning. Nah, seperti itu kira-kira Ibu Bapak, tentu nanti bisa ditonton. Intinya adalah bagaimana menggunakan teknologi, apapun bahasanya nanti, gitu ya. Nah, sedikit Ibu Bapak, tadi sudah banyak disampaikan, saya akan banyak melompati slide hari ini. Tapi secara umum adalah perkembangan teknologi itu sangat pesat, tapi ada dua hal penting yang terjadi di masyarakat kita secara dunia. Yang pertama adalah perkembangan revolusi industri 4.0 dengan cirinya adalah manless technology seperti AI, dan kemudian yang kedua adalah perkembangan society 5.0. Nah, ini sering banyak yang agak salah kaprah begitu, padahal ini dua hal yang berbeda. Namun cirinya sama, di masyarakat 5.0 lebih menggunakan smart systems, AI, dan seterusnya.
Saya ingat ketika pertama kali ke Jepang gitu, selalu ceritanya adalah tentang toilet ya Bapak Ibu ya. Jadi di bandara, di Haneda atau di ini yang mana yang dipencet gitu. Jadi saya harus pakai Google Lens. Meskipun saya dulu belajar bahasa Jepang, bisa bahasa Jepang, bisa nulis hiragana sedikit, cuma waktu yang membuat saya tidak ingat lagi semuanya gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya adalah teknologi berkembang pesat, kemudian kita dituntut untuk bagaimana mencari solusi dalam perkembangan teknologi. Nah, dalam BIPA saat ini saya pikir Bapak Ibu juga sudah menggunakan banyak aspek digitalisasi. Misalnya Bapak Ibu ini ada namanya Moodle, kemudian ini namanya Schoology, ini namanya Blackboard, ini Google Classroom, ini adalah namanya LMS atau Learning Management System. Waktu saya di Soka, saya juga masuk ke PLAS namanya Ibu Bapak, PLAS gitu ya. Saya punya akun, saya ngajar. Kemudian mirip meskipun memiliki platform sendiri begitu sifatnya ya. Namun karena kebetulan bidang saya adalah e-learning dan teknologi, jadi pelan-pelan saya coba isi dan kemudian gunakan. Tren yang selanjutnya adalah munculnya yang namanya teknologi XR, Ibu Bapak, atau Extended Reality. Ini ada banyak namanya, ada namanya MAVR, Mixed Augmented and Virtual Reality, ada namanya XR, dan kemudian dibagi menjadi Virtual Reality, Augmented Reality, sama Mixed Reality. Nah, itu apa artinya Ibu Bapak? Jadi di kita kadang-kadang ada spektrum Ibu Bapak dari apa yang kita lihat secara nyata, misalnya sekarang Ibu Bapak melihat layar laptop atau HP begitu ya, ini namanya real environment. Jadi apapun yang dilihat mata, itulah real environment. Yang kedua ada namanya augmented reality. Augmented itu artinya tertambah. Jadi realitas yang ditambahkan. Biasanya ada satu objek, kemudian kita scan, di scan itu ada tambahan realitas baru. Contoh paling nyata adalah misalnya pembawa acara cuaca Ibu Bapak. Di belakangnya itu kan ada layar ya. Nah, itu adalah augmented reality. Atau di film-film sekarang misalnya ada perang gitu, ribuan orang itu sebenarnya pakai layar hijau. Nah, gampang menjelaskan sekarang karena teknologi Zoom pakai green screen. Selanjutnya adalah namanya augmented virtuality. Jadi ini sebenarnya gambar yang asli, kemudian diproyeksikan, diprojected begitu, kemudian bisa dikontrol. Nah, itu augmented virtuality. Dan yang terakhir, virtual reality ini sederhananya pakai Google Glass atau 360 derajat. Saya biasanya ngajar misalnya anak-anak Indonesia karena tidak ada objeknya di Indonesia tentang Menara Eiffel gitu misalnya. Jadi media teknologi seperti ini bagus jika satu pedagoginya tepat dan bendanya nggak ada. Jadi jangan mengajar bagaimana pengorengan gitu di rumah karena benda aslinya sudah ada. Jadi nggak perlu pakai virtual reality untuk mengajar pengorengan gitu misalnya. Jadi secara sederhana seperti itu perkembangan teknologi di pembelajaran bahasa secara umum. Yang kedua adalah XR. XR ini sebenarnya muncul sebelum AI, Bu Bapak. Namun sekarang ada upaya untuk menggabungkan AI dengan XR. Yang selanjutnya adalah tentu saja AI. Banyak orang mengira AI ini baru munculnya Ibu Bapak. Padahal rentangnya adalah dia mulai tahun 50 Ibu Bapak. Dimulai dengan yang namanya Alan Turing Test. Jadi Profesor Alan Turing Profesor Amerika mengadakan tes, kemudian secara sederhana adalah melakukan komputasi saat itu. Kemudian karena teknologi saat itu belum bagus, tahun 56 itu ada sebuah konferensi di Dartmouth University di US. Dan sejak itu istilah AI itu resmi digunakan di Dartmouth Project ya di Dartmouth Project dengan Profesor John McCarthy dan kawan-kawan sebagai pionirnya. Setelah itu pasang surut Ibu Bapak tahun 60-an ada Eliza, kemudian Pari dan seterusnya. Tahun 2000-an itu muncul yang namanya chatbot. Chatbot itu pre-GPT Bapak Ibu ya, sebelum ChatGPT ini. Jadi misalnya ada namanya Replika, Cookie, Andy dan teman-temannya yang arahnya itu adalah sebenarnya ke psikologi, well-beingness. Banyak dulu disinyalir waktu itu orang yang mengalami mental health issues sehingga dia bisa curhat pada mesin begitu. Dan di replika misalnya itu adalah arahnya adalah to create another you. Jadi dia bisa cerita, seseorang bisa cerita curhat kepada dirinya yang lain. Jadi dia membuat apa namanya second you istilahnya ya.
Dan baru tahun 2022 November itu muncul ChatGPT oleh perusahaan yang namanya OpenAI. Dan sejak itu berkembang sangat pesat dengan berbagai namanya saat ini. Nanti saya akan jelaskan. Secara umum, AI itu ada tiga, Ibu Bapak. Yang pertama namanya Artificial Narrow Intelligence, Artificial General Intelligence, dan Super Intelligence. Narrow Intelligence itu artinya bahwa kecerdasan mesin itu masih di bawah kecerdasan manusia. General Intelligence itu artinya kecerdasan mesin setara dengan kecerdasan manusia. Super itu artinya kecerdasan mesin lebih dari kecerdasan manusia. Ada yang tahu Bapak Ibu saat ini kecerdasan AI sudah ada di mana? Ada di Nero, General, atau Super menurut Bapak Ibu? Bisa tulis di kolom chat atau jawab langsung nggak apa-apa. Ini biar interaktif ya Super, gitu. Saya tahu Super ya. Oh ya, oke. Sudah super lebih kayaknya ini ya Pak. tinggi dari kita ya. yang berada di super. Oh ya. Menurut Bapak Ibu begitu ya? Saya jawab ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya AI itu masih ada di Narrow Intelligence Bapak Ibu saat ini. Tapi saya tahu kenapa Bapak Ibu menjawab super, karena merasa dia lebih pintar dari kita kan gitu ya. Padahal sebenarnya kecerdasan manusia itu jauh lebih ya. Cuma sekarang bagaimana caranya? Itu yang menjadi pertanyaan ya. Oke, itu itu yang perlu dilihat. Ini bisa dibaca nanti tahun 55, 56 itu ada Dahmu Project. Kemudian muncullah istilah AI pertama kali. Dari mulai bidang antropologi bahkan kemudian sampai bahasa. Dan intinya adalah sekarang bahasanya atau mesin itu sudah bisa seperti human intelligence dan bisa membantu belajar bahasa. Begitu kira-kira Ibu Bapak ya. Nanti tentu bisa baca yang apa namanya artikel dan seterusnya. Nah, ini adalah beberapa contoh saja. Kalau Bapak Ibu pakai virtual reality di YouTube ada YouTube 300 dipakai, kemudian 160cities.net itu bisa dipakai untuk ngajar nanti. Ini beberapa produk yang saya buat Bapak Ibu dari penelitian-penelitian saya. Saya bikin buku cerita berbasis cerita rakyat Bali. Judulnya Minjem-minjem kambing gitu ya, silih-silih kambing dalam bahasa Bali. Intinya adalah orang minjem tapi lupa mengembalikan gitu. Nah, kemudian saya modifikasi dengan penelitian mahasiswa judulnya The Tale of the Horns, dan kemudian saya buatkan augmented. Jadi kambingnya ini ketika disorot dengan aplikasi itu muncul dan lari-lari begitu, sama ada suaranya. Nah, itu bisa dilakukan. Ini sebelum zaman GPT Bapak Ibu ya. Jadi sekarang ini sudah gampang sekali bikin aplikasi. Dan selanjutnya ini ada namanya Animals of Nusantara. Ini aplikasi yang saya buat sendiri juga berbasis virtual reality untuk mengajari anak-anak tentang binatang-binatang yang hampir punah gitu ya. Kemudian ada Uptail, ini aplikasi lain untuk mengajar 360 derajat. Ini banyak sekali ada aplikasi, nanti saya akan berikan. Ada Brisk, ada Suno, ChatGPT, dan teman-temannya. Jadi tren saat ini tuh cukup tinggi. Nah, Bapak Ibu, saya sudah melakukan bookmarking di pojok baca saya. Ini Bapak Ibu bisa scan nanti atau klik link ini. Ini semua AI yang saya tahu, kemudian saya kumpulkan dalam satu bookmarking. Jadi Bapak Ibu nanti kalau mau belajar AI apapun, bisa main ke link ini. Ya, nah saya terus masih mengumpulkan Bapak Ibu karena pesatnya sekali perkembangan. Saya sendiri bahkan merasa keteteran. Tapi Bapak Ibu tentu harus bisa tahu ya nanti yang mana. Misalnya mau generatif sifatnya menghasilkan outputs begitu, bisa pakai Gemini, Perplexity dan teman-temannya. Kemudian mau membuat konten bisa pakai Gamma, Jenny dan teman-temannya gitu ya. Membuat gambar gitu ya, bisa pakai Midjourney, Copilot dan seterusnya. Jadi ada semua di sana. Nah, tren yang kedua adalah semakin munculnya aspek multimodalitas, Ibu Bapak. Jadi multimodalitas itu modalitas itu artinya adalah pemanfaatan sebuah medium begitu. Kemudian karena kita hidup di dunia yang penuh dengan teknologi, ada banyak sekali moda saat ini, moda ya. Jadi Bapak Ibu kan anak-anak sekarang nontonnya Reels, TikTok gitu mungkin atau short videos ya. Nah, itu sebenarnya ada aspek multimodalitas di dalamnya. Ada visual, ada audio gitu ya, bahkan kinestetik misalnya. Nah, saat ini ada 5 multimodalitas yang Ibu Bapak bisa pakai. Jadi ada modalitas dari visual, apa yang dilihat oleh mata, aural itu dari apa yang didengar begitu. Ada aspek bahasa, aspek gerakan, gesture, dan space. Nah, intinya adalah bahwa belajar bahasa
itu bisa menggunakan aspek multimodalitas, bahwa belajar bahasa tidak hanya belajar aspek linguistik saat ini, namun juga dengan modalitas yang berbeda. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Iwa. Saya tidak akan menjelaskan banyak, namun saya akan menekankan beberapa poin Bapak Ibu. Untuk memahami deep learning, ini karena sangat Indonesia konteksnya, mungkin tidak bisa diterapkan langsung ke konteks Jepang nanti. Namun dalam pengajaran BIPA, deep learning ini penting dipahami konsep aslinya Bapak Ibu. Ya, saya ceritakan sedikit karena kebetulan ini persis disertasi saya 15 tahunan yang lalu. Artinya apa? Indonesia baru ke sana setelah 15 tahunan dan aslinya ini sudah 40 tahun yang lalu Ibu Bapak konsep ini. Jadi kenapa deep learning itu muncul? Karena ada laporan banyak selain PISA dan seterusnya yang tadi disebutkan, ada laporan yang menyebutkan bahwa anak-anak Indonesia khususnya itu adalah hanya bersekolah tapi tidak belajar. Jadi Ibu Bapak tahu banyak ada masalah literasi sekarang. Mereka sekolah nilainya besar 100, tapi ketika ditanya nggak bisa jawab. Tidak bisa berpikir kritis, tidak bisa berargumen, mencipta sesuatu dan seterusnya. Nah, kemudian karena Pak Menteri itu kebetulan tamatan Australia dan tampaknya konsep dari ini kuat, dibawalah sebagai pendekatan di Indonesia, bukan kurikulum. Nah, untuk gampang menghafal Ibu Bapak, rumusnya sederhana, 8-3-3-4. Ya, 8 dimensi profil lulusan DPL, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Itu ya. Nah, tadi sudah banyak dijelaskan, saya tidak akan masuk ke sana lagi. Namun saya ingin menunjukkan apa sih bedanya prinsip yang digunakan di deep learning di konteks Indonesia saat ini yang mungkin bisa dibawa ke konteks Jepang. Tadi sudah banyak disebutkan di dunia itu yang dipakai adalah salah satunya adalah Bloom's Taxonomy. Bloom itu ada dua Ibu Bapak, Bloom's original oleh Benjamin Bloom, kemudian revised version dari Krathwohl dan Anderson itu 2001. Nah, yang dipakai sekarang ini adalah yang versi revisi. Ya. Nah, intinya adalah bahwa ketika anak-anak di Bloom's Taxonomy itu mampu melakukan yang namanya C1, C2, C3, C1, C2 biasanya itu disebut dengan low order thinking skills atau LOTS. Mereka hanya mampu mereplikasi, menjawab pertanyaan sesuai dengan pertanyaan. Misalnya pertanyaannya, coba jelaskan mengenai prinsip katakanlah misalnya inflasi begitu. Nah, anak-anak kita mampu menjawab, titik komanya benar, dapat nilai 100. Namun, kemampuan mereka hanya ada di C1 dan C2. Gitu. Tidak mungkin bisa naik ke atas, karena pertanyaannya hanya menjelaskan diminta. Namun, kalau pertanyaannya dirubah, coba buat sebuah studi kasus mengenai inflasi sebuah negara. Nah, otomatis jawaban dia ada di sini. Apa bedanya dengan deep learning di Solo Taxonomy? Solo itu singkatan dari Structure of Observed Learning Outcomes. Ini dibuat oleh yang namanya Profesor John Biggs dari Australia. Nah, John Biggs ini meluaskan teori awal dari Ramsden tahun 60-an, 70-an. Nah, ini awalnya adalah ada dua pendekatan belajar. Jadi ini sebenarnya adalah pendekatan belajar atau approaches to learning Ibu Bapak. Kemudian dikuatkan oleh John Biggs tahun 70-an, kemudian ke 80. Awalnya ada tiga pendekatan belajar, namun tahun 2000-an dirubah menjadi dua pendekatan belajar, yaitu surface learning dan deep learning. Surface learning itu adalah ketika anak-anak hanya menjawab soal dan hanya untuk cepat-cepat tamat atau selesai tanpa memahami. Deep learning itu adalah jika Bapak Ibu anak-anaknya nanti belajar untuk mampu mencipta, menjelaskan dan seterusnya. Kalau saya analogikan itu seperti dasar laut dan gunung Ibu Bapak. Gunung itu adalah C1, C2. Kalau anak-anak bisa sampai ke dasar samudera, jawabannya itu adalah aspek deep learning atau high order thinking skills. Nah, tadi sudah dijelaskan, di Solo Taxonomy itu ada 5 juga. Pre-structural sampai extended abstract. Pre-structural itu adalah ketika anak-anak, ketika diberikan soal atau pertanyaan, tidak mampu menjawab apa-apa. Nah, kemudian unistructural itu hanya bisa menjawab satu informasi saja. Multi itu bisa menjawab beberapa informasi, lebih dari satu, namun tidak ada koneksi antar satu informasi dan lainnya. Nah, di sana disebut dengan surface learning, pendekatan permukaan.
Nah, banyak penelitian di konteks Asia, khususnya di Asia Tenggara yang saya teliti, itu temuannya lebih ke surface learning. Anak-anak kita banyak hanya untuk menjawab, mendapatkan nilai, begitu istilahnya, tapi tidak benar-benar paham. Nah, jika anak-anak kemudian mampu menghubungkan beberapa fakta, bahkan bisa mengaitkan pada atau mencipta kasus yang lain, itu dia ada di deep learning. Untuk memudahkan, saya kasih contoh solo di real life. Kalau Bapak Ibu pakai WhatsApp atau di Line atau Taiwan itu pakai, sorry, di Jepang atau Taiwan itu pakai Line. Saya ngajar mahasiswa Cina S3 sekarang pakainya WeChat gitu. Kira-kira seperti ini contohnya. Kalau pre-structural, orang WhatsApp, Ibu Bapak atau message, "Hai, apa kabar?" Tidak jawab. Itu pre-structural, Ibu Bapak. Ya, kalau unit structural, "Hai, apa kabar?" Kabar baik, tapi tidak nanya balik. Nah, itu hanya satu fakta yang dia sampaikan. Multi itu ada tanggapan, "Bagaimana kabarmu? Kemana aja?" Dan seterusnya. Relational itu, "Kemana aja? Kirain kamu lupa sama aku, mentang-mentang sudah sukses." Nah, itu kira-kira relational. Dia hubungkan beberapa fakta. Dan extended abstract itu adalah lanjutannya. "Gimana kalau kita ketemu reunian yuk?" Gitu aja. Nah, itu kira-kira contoh nyata biar mudah memahami konsep yang kompleks, Ibu Bapak. Nggih, nanti tentu saja bisa didiskusikan lagi. Tapi secara umum, Ibu Bapak, jika kita bicara deep learning, ini teorinya 3P namanya ya, Presage, Proses, dan Produk dari John Biggs. Nah, deep learning, apa yang dilakukan oleh kementerian saat ini hanyalah berfokus pada hal ini, Ibu Bapak, di tengah ini. Padahal aspek pembelajaran atau belajar itu adalah ketiga P ini. Di mana sebelum kita ingin mengajar BIPA misalnya, Bapak Ibu harus tahu dulu kondisi siswa kita. Latar belakangnya, tujuannya belajar bahasa Indonesia, kan harus tahu itu dulu. Orang Jepang belajar bahasa Indonesia untuk apa sih gitu. Kalau di Melbourne dulu saya anak Australia belajar bahasa Jepang, saya tanya, "Saya ingin ke Indonesia Pak, ke Bali gitu, karena dekat 5 jam. Atau misalnya saya ingin jadi antropolog gitu, menggali-gali situs gitu." Jadi ada latar belakang yang kita harus tahu. Kemudian kondisi pembelajaran di sekolah kayak apa atau di institusi kayak apa. Baru kita bicara aktivitas atau proses belajar mengajarnya. Apakah itu jadi deep atau surface itu tergantung Bapak Ibu nanti sebagai pengajarnya. Ya, saya akan contohkan nanti bagaimana membuatnya jadi deep gitu ya. Terakhir baru dilihat hasil belajarnya seperti apa. Nah, jika bicara deep learning, kita nggak bisa hanya bicara tentang deep learningnya saja Bapak Ibu, tapi semua faktor ini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah karena zaman teknologi, Bapak Ibu juga harus paham apa yang mendasari pembelajaran di konteks daring begitu. Nah, ada 6 konsep besar yang saya ingin sampaikan secara singkat, Ibu Bapak ya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Iwa dan teman-teman, dulu kita belajarnya menggunakan behaviorism. Dalam konteks belajar online, itu disebut dengan behaviorist call. Behaviorist Computer Assisted Language Learning. Salah satu program atau platform yang terkenal itu namanya CHAI, Computer Assisted Instruction. Contohnya gini, Bu Bapak. Dulu yang seangkatan saya atau di atas saya pasti paham ya, belajar pakai komputer, jawab, kemudian kalau benar dikasih tepuk tangan atau 100 gitu, keluar dia logo begitu ya. Kalau salah, coba lagi kan gitu ya, di komputer ini ya. Nah, itu namanya CAI, Computer Assisted Language Learning, yang sangat behavioristik. Tentu Bu Bapak harus paham konsep dari behaviorisme. Artinya adalah anak dianggap sebagai kertas saja dan guru yang mengisi materinya. Seiring waktu, ini tahun 60-an ya, seiring waktu kemudian muncullah cognitivism. Cognitivism itu teori belajar. Teori belajar bahasa berbasis teknologi itu namanya cognitivist call. Apa itu cirinya? Ada input, ada proses, ada output. Contohnya gini, Bapak Ibu ingat nggak dulu belajar yang mungkin angkatan saya ke atas gitu ya? Di gurunya bilang, "Ini Budi." Bapak, anak-anak jawab, "Ini Bapak Budi." Ibu, "Ini Ibu Budi." Tapi kemudian ada satu anak bilang begini, saya kasih contoh dalam bahasa Inggris ya. "I buy a book." Saya membeli buku. Kemudian saya ganti, maaf ini Ibu Kartika, saya kasih contohnya. Kartika, Kartika buy a book, itu semua satu kelas. Tapi ada satu anak bilang, "Kartika buys a book." Ada huruf S-nya. Nah, dalam bahasa Inggris ini namanya pakai singular kan, singular first person. Kalau dia kata orang pertama dan tunggal itu harus pakai S atau IS kan rumusnya di verb. Nah, ini
kok bisa dia jawab pakai S? Nah, fenomena itu tidak bisa dijawab oleh behaviorism. Di sana ada sebuah proses yang seorang anak itu lakukan di dalam innate capacity namanya, di otaknya. Nah, inilah yang disebut dengan teorinya dulu yang terkenal oleh misalnya Noam Chomsky, Ibu Bapak, Transformative Generative Grammar, TGG ya, di mana kita mampu mengenerate sesuatu di dalam otak kita. Nah, ini yang dipakai sebenarnya dasar dari ChatGPT dan kawan-kawan sekarang. Nah, selanjutnya Ibu Kartika tuh bisa lanjut jawab. Kartika buys a book. She goes to bla bla bla. She also buys bla bla bla. Loh, kok bisa jadi satu paragraf gitu tulisannya? Padahal aslinya guru cuma satu kalimat. Nah, itu nggak bisa dijawab oleh kognitivist. Karena yang dilakukan adalah constructivist atau integrative call. Apa itu constructivist? Di mana seorang anak mampu mengkonstruk atau membangun ilmu pengetahuannya secara mandiri. Gitu ya, Bapak Ibu. Secara singkat dulu ya, karena ini bisa panjang sekali penjelasan saya tentang hal ini, gitu ya. Gitu ya. Nah, selain tiga teori besar dan dasar tentang pembelajaran bahasa, khususnya menggunakan teknologi, di zaman teknologi sekarang, Bapak Ibu juga harus memahami konsep tiga yang lainnya. Ini hanya beberapa dari yang banyak sekali ada, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah Community of Inquiry atau Community of Learning, disingkat COI atau COL. Kemudian yang kedua adalah konektivisme. Yang ketiga adalah online collaborative learning. Tiga konsep teori ini penting Bapak Ibu pahami dan kuasai sekarang ketika berhadapan dengan anak-anak yang sudah terbiasa dengan teknologi. Yang pertama, apa itu COI? Bapak Ibu, tujuan untuk belajar itu ada di sini. Menciptakan pengalaman belajar yang tadi misalnya pakai konsep deep learning, berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan. Namun, untuk menciptakan pengalaman belajar, Bapak Ibu harus ada yang namanya social presence, cognitive presence, dan teaching presence. Itu apa artinya? Ketika Ibu Bapak mengajar dan menciptakan pengalaman belajar untuk anak-anak, Bapak Ibu secara kognitif, Bapak Ibu harus paham dengan materi yang diajar. Misalnya saya ingat dulu ngajar bahasa Indonesia itu, Pak kok ada pun gitu. Itu kan susah menjelaskan ya untuk anak-anak yang interjection gitu atau lah yang gitu-gitu, yang gitu-gitu. Itu kita harus paham dengan konsep tersebut, cognitive presence. Bapak Ibu harus hadir secara konsep. Yang kedua, Bapak Ibu harus hadir secara sosial, bagaimana memanusiakan mereka. Ya, jadi di personal interaction, personal touch itu penting. Meskipun disesuaikan dengan kultur ya. Misalnya di konteks Western yang saya tahu, misalnya kita nggak boleh nepuk atau megang punggung yang gitu-gitu karena disebut sebagai harassment. Tapi di Jepang juga ada, tadi sudah disebutkan, semakin rendah kita membungkuk, saya belajar banget, hai, sumimasen dan seterusnya itu, saya paham sekali bahwa mereka saling menghormati, begitu ya. Dan terakhir, teaching presence itu adalah bagaimana secara pedagogi ibu bapak itu kuat kompetensinya ya, kompetensi mengajarnya. Apakah sekarang saya suruh mereka diskusi? Apakah saya suruh nonton video? Habis nonton video ngapain? Nah, itu namanya teaching presence atau scaffolding ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu yang pertama konsepnya. Yang kedua adalah konektivisme. Di dunia yang teknologi berkembang pesat, konektivisme itu tidak bisa dihindarkan, Bapak Ibu. Anak-anak sekarang itu belajarnya terkoneksi, tidak hanya di dalam kelas, tidak hanya dengan gurunya, tidak hanya dengan teman-temannya, tetapi dengan guru lain di luar kelas, guru lain di kampus lain, bahkan dengan public figure di sosial media dan seterusnya. Nah, secara sederhana Bapak Ibu, kalau ingin paham dengan teori konektivisme itu bisa belajar yang namanya MOOC, Massive Open Online Course. Ya, misalnya pakai Coursera, Udemy dan seterusnya. Ini kemarin baru saja saya ada mendengarkan teman gitu yang bidangnya BIPA. Dia meneliti tentang sekitar 60-an courses di Udemy tentang BIPA. Ingin melihat apakah ada unsur interactiveness di medianya, bagaimana pembelajarannya, dan itu temuannya menarik. Peran guru, peran siswa gitu ya. Nah, saya paham BIPA ini ada, tapi seperti pertanyaan Bu tadi siapa Bu Ami ya, itu menurun gitu. Karena di Australia tempat saya ngajar juga kita beberapa kali sempat harus demo Bu gitu ya untuk bisa prodi ininya tetap gitu ya, prodi bahasa Indonesianya gitu. Dan itu wajar gitu, karena ujungnya adalah ke Indonesia, ke negara kita. Jadi negara kita tuh harus menunjukkan istilahnya menarik gitu, agar orang mau belajar bahasa Indonesia, kan gitu. Nah, apa yang ada di MOOC?
Di mana anak-anak itu ketika dia terkoneksi, dia harus mampu belajar mandiri, dia harus terbuka, ragam pembelajarnya beragam gitu ya, diverse, dan ada interaktivitas. Nah, ini kira-kira secara sederhana apa yang dimaksud dengan bagaimana belajar dengan konektivisme. Selanjutnya, belajar juga sekarang harus berkolaborasi di konteks daring. Bapak Ibu tidak lagi bisa belajar lecturing atau menceramahi, namun bagaimana mengajak mereka belajar bareng dan kita hanya facilitating atau bahkan co-learning. Nah, sekarang di abad ke-21 tidak lagi hanya menjadi fasilitator Bapak Ibu, tapi belajar bareng. Kenapa? Karena bisa saja dia nanya pada, kalau saya istilahkan di Bali itu Gusti Putu Tusan Ibu Bapak. Gusti Putu itu GPT ya. Saya singkat joke-nya adalah, kalian pasti nanya sama Gusti Putu ya, itu nama orang Bali gitu ya. Oh ya Pak gitu. Karena apa? Gusti Putu itu bisa lebih lebih pintar dari gurunya gitu loh, dosennya. Nah, kita harus belajar bareng, co-learning. Nah, ini yang belum bisa kadang-kadang banyak guru dan dosen lakukan karena memerlukan yang namanya open mindset gitu ya atau growth mindset. Oke, Ibu Bapak. Nah, itu kira-kira intinya. Nah, sekarang saya akan masuk karena perkembangan teknologi tadi sudah konsep, salah satunya adalah AI. Namun AI ini kan banyak plus minusnya Bapak Ibu ya. Nah, makanya Noam Chomsky nulis The False Promise of ChatGPT. Artinya apa? AI itu ada 3 hal yang Bapak Ibu harus pahami. Satu, ada potensi di dalamnya, gitu ya. Ada optimisme. Namun ada juga concern sama worry karena menyangkut etika. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik? Nah, Bapak Ibu nanti bisa baca banyak di dokumen-dokumen yang sudah ada, misalnya dari UNESCO. Saya kasih link semua, Bapak Ibu bisa download, semuanya gratisan. Nah, ini adalah beberapa peran yang bisa Ibu Bapak lakukan ketika bekerja sama dengan GPT dan teman-temannya. Apakah Bapak Ibu ingin menyuruh GPT sebagai, misalnya ya, katakanlah study buddy, belajar bareng. Nah, ini konsepnya namanya pedagogical agent, jadi agen pedagogik, di mana mereka bisa berdiskusi dengan mesin begitu. Nah, cuma Bapak Ibu harus mendesain pembelajarannya dengan baik. Apakah mau dijadikan Socratic oponen, misalnya diajak berdebat begitu, dengan menggunakan prinsip Socratic gitu ya, Socratic questioning method. Jadi Socratic itu terkenal dengan metodenya tidak pernah menjawab gitu ya. Nah, itu bisa disuruh GPT-nya berperan dengan banyak. Silakan nanti Bapak Ibu pergi ke link-link ini. Yang Gen AI for Educator ini adalah kursus gratis dari Google yang 2 jam gitu Bapak Ibu untuk membuat prompt, membuat perintah. Karena prompting itu perlu perlu kompetensi Bu Bapak. Jadi kalau Bapak Ibu nanti misalnya nulis prompt itu asal-asalan, hasilnya nggak bagus gitu. Jadi ini gratis, 2 jam langsung keluar sertifikat Bapak Ibu. Ya, nah itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan begini Bapak Ibu. Sering saya bilang, anak-anak mungkin menjawab saja ya biar dia dapat nilai 100, kemudian cepat gitu ya. Nah, kemudian saya tanya begini, apakah kamu ingin terbang dengan pilot yang lulusan ChatGPT 10 tahun lagi gitu? Atau Maaf pergi ke dokter Bapak, gigi gitu? maaf saya sedikit ingin Ya, ya. mengingatkan waktu, mungkin ada 5 menit lagi, silakan Ih, diteruskan. saya sudah lihat jam Ya, ini terima memang kasih. agak Ya, banyak ya. ya, Mohon maaf. Saya akan lompati beberapa hal. maaf. Terima kasih Kak Kartika. Ya. Ya, jadi sekarang pertanyaannya adalah, kalau sekarang semua sudah ada Bapak Ibu ya, di mana ini saya ingin tekankan satu hal, cognitive offloading, di mana kita, terutama anak-anak, sering menggunakan alat lain untuk membantu berpikir untuk kita. Itu namanya cognitive offloading. Jadi kita nggak berpikir lagi, ya, kita nggak berpikir lagi, tapi kita menyuruh mesin untuk berpikir untuk kita, gitu ya kira-kira. Nah, sekarang apa yang kita bisa lakukan Ibu Bapak? Nah, ini nanti saya akan lompati, Bapak Ibu akan saya ajak ke bagaimana mendesain, mengintegrasikan semuanya. Ada namanya Technology Integration Framework, begitu, di mana intinya adalah menggunakan teknologi itu bagus, tapi teknologi saja itu tidak cukup. Gitu ya. Makanya prinsipnya adalah pedagogy first, technology second. Gitu. Jadi pedagoginya yang harus dikuatkan dulu, baru pakai alat bantu apa. Itu kira-kira. Nah, ada 3, tapi saya akan fokus pada satu aja dulu ya. Sebenarnya teorinya banyak sekali Bapak Ibu ya. Saya akan fokus pada TPEC. TPEC itu adalah sebuah konsep yang perjalanannya panjang. Nah, ketika Bapak Ibu ingin menggunakan teknologi dalam pembelajaran, Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa kerangka.
integrasi teknologi ya. Salah satunya adalah TPACK. Asalnya TPACK ini dari PCK, Pedagogical Content Knowledge, dari Schulman ya tahun 85. Tapi kemudian tahun 2006 karena perkembangan teknologi, Mishra and Kohler mengembangkan yang namanya TPACK, Technological, Pedagogical and Content Knowledge. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu ingin mengintegrasikan teknologi, Bapak Ibu harus paham dengan konten pembelajarannya, Bapak Ibu harus tahu bagaimana cara menyampaikan materinya, dan yang ketiga, Bapak Ibu harus tahu teknologi relevan apa yang bisa digunakan. Contoh begini, Bapak Ibu ngajar procedural text, teks prosedural, bagaimana membuat nasi goreng, itu misalnya ya, sederhana. Bapak Ibu ketika jadi guru harus paham yang disebut dengan procedural text. Setelah paham, Bapak Ibu berpikir kan, saya mau nyuruh anak-anak mau ngajar procedural text pakai apa? Oh, saya akan suruh mereka wawancara ibunya. Bagaimana membuat nasi goreng. Atau membagi beberapa kelompok. Satu kelompok ke ibunya, satu kelompok ke abang-abang nasi goreng itu misalnya, atau di Jepang misalnya ke mana gitu ya, ke izakaya gitu dan gitu ya. Dan kemudian disuruh ngerekam dan kemudian dibuatkan video pendek 1 menit gitu misalnya, itu pakai teknologi. Nah, integrasi ketiganya ini disebut dengan TPACK. Tapi ini teorinya agak agak banyak ya, jadi ada 7 dimensi di sini. Seiring waktu kembangkan lagi menjadi 8, karena yang titik-titik di luar ini tidak bisa dilupakan Ibu Bapak. Konteks itu penting. Misalnya ya, di sana tidak boleh mengambil video sembarangan di Jepang. Gitu. Indonesia konteks ini. Kemudian malah menjadi kemudian XK, tambahan dimensi ke-8 gitu ya. Nah, dengan seiring perkembangan AI, ada namanya AI TPEC Ibu Bapak. Ya, AI TPEC. Nah, apa itu AI TPEC? Jadi apa perkembangan dari TPEC Framework tahun 2024, 2023, 2025. Intinya adalah tetap Bapak Ibu menggunakan TPEC, namun jangan lupa dengan aspek etika. Gitu ya. Bertanggung jawab menggunakan Gusti Putu gitulah istilahnya GPT ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ada contoh nanti yang ini dibaca, kemudian ini adalah contoh banyak sebenarnya saya kasih bagaimana memanfaatkan AI ya, menggunakan Brisk, kemudian Bapak Ibu tinggal install, kemudian hasilnya misalnya membuat kuis dari YouTube. Langsung dibuatkan kuis oleh YouTube. Mungkin Mas Ari nanti bisa juga ke sini atau di kesempatan lain saya bisa berikan secara praktek begitu nanti ya. Bapak Ibu ada YouTube, entah buat sendiri atau pakai punya orang, kemudian install Brisk, kemudian suruh dia buat kuis dan langsung dibuatkan 10, 15, 20 kuis atau lesson plan atau apa. Itu Bapak Ibu harus cek lagi. Namun secara administratif Bapak Ibu dibantu. Beberapa yang lain misalnya ada artikel dari koran, kemudian Bapak Ibu ingin buatkan lesson plan mulai dari reading text sampai kunci jawaban dari soal. Bisa pakai Divid gitu misalnya. Ini ada contohnya semua, saya sudah buatkan di Google Doc dan seterusnya. Atau buat podcast dari koran apa namanya berita teks menjadi audio. Ya, tinggal install Monica, kemudian jadikan podcast, kemudian bisa jadi audio version. Atau Bapak Ibu ingin anak-anaknya juga interaktif. Ini semua sudah ada contohnya saya kasih di tempat saya. Ada teks, kemudian ada 2 orang reporter ngomong dan interaktif. Bapak Ibu bisa masuk, hello gitu. Kemudian dia akan sapa kita secara otomatis. Gitu ya. Mohon maaf sekali karena waktu ini, jadi saya rencananya mau demokan tapi mungkin tidak sempat. Atau membuat video interaktif. Nah, cuma video ini agak lama waktunya, jadi harus disiapkan dulu, tidak bisa langsung. Atau Bapak Ibu ingin membuat gambar, misalnya pakai Copilot, pakai Gemini atau ChatGPT, saya sudah kasih prompt di sini, buatlah sebuah ilustrasi, gambar ilustrasi 2 anak sedang bertualang di hutan Kalimantan. Nah, nanti kemudian bisa main. Nah, ini sudah gampang sekali. Dulu sebelum ini saya mainnya di Discord Ibu Bapak, pakai Blue Willow atau Midjourney gitu ya, jadi harus pakai prompting. Dan terakhir, Bapak Ibu bisa buat lagu, suruh anak-anaknya setelah belajar, bikin lagu pakai AI, misalnya tentang budaya Indonesia dengan genre Jujutsu Kaisen gitu, atau misalnya Naruto gitu misalnya. Jadi arahkan ke kebiasaan anak-anak gitu Bapak Ibu ya. Jangan apa zaman kita belajar 20 tahun lalu dipakai gitu. Mereka kan milenial, kita kan kolonial gitu. Jadi harus disesuaikan gitu ya. Ya itu jadi
buatlah sebuah lagu tentang budaya Indonesia dengan genre Jujutsu Kaisen. Nah, langsung keluar 3 lagu, gitu ya. Nah, ini semua sudah ada, nanti bisa dilihat. Nah, ini adalah contoh bagaimana menggunakannya, Bapak Ibu, tahapan-tahapannya. Ini adalah scaffolding, menggunakan AI dalam pembelajaran Bapak Ibu, dan juga mengajak mereka terlibat, berdiskusi. Jadi harus berpikirnya adalah mengajak mahasiswa dalam setiap proses, bukan nyuruh buat tugas, kumpul gitu. Itu namanya bukan project based learning, tapi students doing project gitu. Beda Bapak Ibu ya. Nah, saya kasih contoh banyak di sini. Ini misalnya ngajar reading dengan AI. AI-nya pakai ChatGPT dan Killboard. Nah, langkahnya seperti apa? Seperti ini misalnya. Terus ngajar listening. AI-nya apa? Misalnya pakai Ted dan Monica. Dan seterusnya ya, Bapak Ibu, saya sudah banyak sekali buatkan contoh-contoh, tentu karena masih sifatnya umum di sini. Dan terakhir, Mbak Kartika mohon izin sedikit aja, jangan lupa aspek etika. Nah, di sini ada panduan Bapak Ibu yang saat ini di dunia hanya ada 3, dari UNESCO, dari Uni Eropa, dan dari Kementerian Indonesia. Intinya apa? Secara umum isinya seperti ini. Etika dalam menggunakan AI. Gitu ya. Dan terakhir, yang penting dalam menggunakan teknologi dalam konteks deep learning adalah Bapak Ibu harus mampu prompt engineering. Analoginya seperti pilot dan co-pilot, ya. Nah, saya sudah kasih contoh apa itu 5P, kemudian saya bikin prompt engineering sendiri Bapak Ibu, namanya Dharma. Bapak Ibu bisa bikin rumus etika sendiri, ya. Ini contohnya ada di sini, apa yang harus dilakukan di Dharma begitu ya. Dan bagaimana mengakses apakah anak pakai AI atau tidak, atau kapan kita berikan anak menggunakan AI atau tidak, decision tree-nya kapan menggunakan AI atau tidak, begitu. Dan terakhir, bahwa yang penting Bapak Ibu, sebagai guru atau pembelajar dan pendidik, Bapak Ibu harus hadir. Bapak Ibu harus klaim kembali agensi Bapak Ibu. Ini yang sekarang mulai perlahan-lahan hilang. Gitu ya, Bapak Ibu harus ada di sana dan mendesain pembelajarannya dengan baik. Karena mesin itu hanya bisa mengeluarkan jawaban Bapak Ibu, namun kitalah yang bisa mengaitkan semua jawaban menjadi hal-hal yang bermakna. Ini buku saya, kalau mau tertarik bisa dilihat. Kemudian ini ada beberapa buku saya, 2 di depan itu gratis ya, dari APACOL, Asia Pacific Computer Assisted Language Learning. Ini tahun lalu, ini baru terbit bulan ini. Saya mengajak guru-guru untuk menulis tentang AI. Dan tentunya jika Ibu Bapak tertarik untuk nanti menulis, berkolaborasi, riset dan seterusnya, I'm very open gitu ya kira-kira. Dan nanti Mas Ari mohon dibantu untuk menyebarkan survei ini ke teman-teman. Saya ingin tahu bagaimana persepsi Ibu Bapak peserta ini untuk terkait extended reality dan AI. Mohon dibantu nanti Mas Ari ya. Itu Baik. terus terakhir ini kontak saya Ibu Bapak. Kalau mau tahu slide-nya bisa di-scan. Kalau mau PDF-nya saya kirimkan. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Saya kembalikan ke Bu Kartika. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bapak Made Heri Santosa PhD. Terima kasih, sangat menarik dan inovatif ya Pak. Jadi mungkin kami dari panitia Ya. mohon izin nanti minta berbagi PDF-nya. Selanjutnya kita langsung masuk ke sesi tanya jawab, dan mohon maaf mungkin karena keterbatasan waktu saya izin hanya mengambil 2 dari pertanyaan yang disampaikan oleh dari para peserta. Yang pertama dari Ibu Ami, apakah dari Ibu Ami sebentar ya. Ada 2. Apakah suatu saat pengajar BIPA tidak diperlukan lagi menurut Bapak? Karena sekarang saya Ibu Ami sendiri belajar bahasa Cina pakai AI. Kemudian yang kedua ya ini ya, boleh minta link untuk akses PPT-nya mungkin tadi mungkin akan kami koordinasikan di kemudian nanti. Kemudian yang kedua dari Bapak Chandra, mungkin ini yang saya pikir terakhir ya, pertanyaan yang mungkin bisa kami terima. Apakah dengan pemakaian AI, kreativitas siswa dalam belajar bahasa tidak akan berkembang secara maksimal atau seperti apa? Mungkin silakan, saya persilakan Bapak untuk menjawab pertanyaan. Oke. Ya. Terima kasih Mbak Kartika. Saya izin menjawab dan
tentu kita belajar bersama, nggih, berbagi dan belajar bersama. Dari Ibu Ami, terima kasih. Betul, menarik. Apakah suatu saat pengajar BIPA tidak diperlukan lagi? Ini pertanyaan yang apa ya? Kadang menjadi hal yang muncul, namun saya bisa jawab sebenarnya AI itu tidak akan pernah bisa menggantikan manusia, Bu Ami, gitu ya. Di sanalah peran kita sebagai dalam hal ini pendidik ya, guru, dosen, dan seterusnya, bagaimana mendesain. Jadi ada namanya IDT, Bu Ami, Instructional Design and Technology, di mana Ibu Bapak nanti harus mampu merancang pembelajarannya secara sederhana, langkah satu apa, langkah dua apa, langkah tiga apa. Nah, itu namanya instructional design plus integrasi teknologi. Jadi jangan sampai nanti teknologinya itu tidak nyambung dengan pembelajaran kita. Kira-kira seperti itu. Saya paham, saya ngajar mahasiswa Cina S3 sekarang. Mereka nggak bisa bahasa Inggris, harusnya bisa bahasa Inggris. Saya nggak bisa bahasa Cina, saya harus belajar di Duolingo sekarang, Bu. Cuma ya namanya umur ya, karena teori belajar bahasa itu ada teorinya. Jadi umur 14 itu maksimal sebenarnya. Secara teori kita mampu belajar bahasa baru. Namun dengan adanya teknologi kita bisalah dasar ya. Anak-anak saya mahasiswa Cina ini nggak ketika presentasi bahasa Cina, Bu, tapi dia pakai AI gitu. Saya awalnya nggak kasih, tapi karena semuanya begitu ya udah saya berusaha terima. Tapi intinya adalah pengajar atau guru dalam hal ini BIPA tidak akan bisa digantikan. Jadi Bapak Ibu tetap akan ada, cuma tentu harus dilihat faktor-faktor. Seperti tadi saya sampaikan, kenapa sih orang belajar bahasa Indonesia? Khususnya, kenapa orang Jepang ingin belajar bahasa Indonesia? Itu konteksnya. Saya coba cari informasi sebelumnya bagaimana sih pembelajaran BIPA di Jepang. Saya lihat ada di beberapa universitas. Bahkan 2 minggu lalu saya sempat komunikasi dengan Mas Ari, Ibu Sri Budi Lestari. Beliau direktur dari Asia Pacific Resume-Maken. Mungkin ada yang kenal ya. Itu kemudian saya ngobrol banyak. Dan beliau berbicara tentang extensive reading di konteks BIPA. Bagaimana belajar membaca luas begitu dalam konteks bahasa Indonesia, dan itu menarik gitu. Jadi metode extensive reading atau extensive listening atau extensive viewing sekarang ya. Jadi menonton bahasa Indonesia tapi ada multimodalitas. Sekali lagi jawabannya adalah tidak akan, saya yakin, namun Bapak Ibu harus berkembang gitu, mengikuti zaman gitu ya. Yang kedua, Terima PPT kasih. akan saya berikan, Ibu ya. Kemudian yang kedua dari Pak Chandra, kreativitas. Ini benar sekali. Saya mengikuti beberapa webinar dan seterusnya. Pertanyaan saya selalu sama. Misalnya saya sekarang buat lagu. Di YouTube itu setiap minggu ada satu album lagu, Bu, keluar. Saya kebetulan suka musik gitu ya. Setiap minggu sekarang ada sebuah band AI gitu ya. Bandnya berbasis AI. Dan dia bikin satu album itu keluar setiap minggu. Pertanyaannya adalah siapa yang memiliki copyright-nya gitu. Sama seperti ketika membuat gambar, membuat lagu, itu siapa yang pemiliknya? Atau anak-anak saya nulis riset gitu misalnya, siapa sih otaknya di sana? Nah, itu yang saat ini belum bisa dijawab tentang copyright. Tapi yang bisa kita lakukan di kelas adalah ada policy yang jelas, Ibu Bapak. Saat ini di Indonesia misalnya di tempat saya itu di kampus itu tidak ada policy yang cukup jelas. Sehingga saya sebagai pendidik gitu di kelas saya membuat policy sendiri gitu. Jadi saya biasanya justru memberi mereka untuk berkolaborasi dengan AI. Bahkan saya ajari di sana bagaimana menggunakannya. Cuma ada momen memang saya harus kembali kepada pencil atau pen and test, paper test, Pak Chandra atau Ibu Chandra. Karena apa? Anak-anak sekarang over reliance dia. Mereka terlalu bergantung pada AI, tidak berpikir kembali. Sehingga deep learning itu arahnya adalah itu, agar anak-anak melatih kembali otaknya. Karena dengan menulis tangan misalnya itu akan membuat mereka berlatih. Dan dalam konteks kreativitas, saya pikir kembali jawabannya adalah pilot dan co-pilot tadi. Bagaimana Bapak atau Ibu nanti menggunakan AI atau XR atau apapun, kemudian ajak bareng-bareng, misalnya membuat poster pakai Canva AI. Itu kan sebenarnya ada kreativitas, tapi nggak mungkin Canva-nya bisa buat sendiri kan Bapak Ibu ya, meskipun dikasih prompt di AI. Nah Bapak Ibu yang nanti mengarahkan anak-anaknya, isiannya apa, dan makna dari posternya seperti apa. Dia disuruh presentasi, kemudian ditanya-tanya. Kira-kira seperti itu, Pak Chandra. Terima kasih.
Terima kasih banyak, Pak. Ini, mohon maaf karena berhubung waktunya sudah ini ya, sudah Ya, Pak. melewati. Ya, terima kasih Ya. banyak, Terima kami kasih ucapkan iya. Bu Katia dan teman-teman. Kemudian ya Terima terima kasih. kasih, karena saya rasa semuanya itu sangat, menarik dan banyak sebenarnya, karena keterbatasan waktu saya rasa maaf belum bisa menyampaikan semua pertanyaannya, atas pemaparan Bapak yang sangat inspiratif ya. Terima kasih banyak, kami ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak atas waktu dan, berbagi, pembagian ilmunya. Terima kasih banyak sekali Terima kasih. lagi. Kemudian kepada para peserta yang belum mengakses daftar presensi, mohon mengakses daftar presensi sesi kedua dari chatroom dan ini juga, ada angket yang yang tadi disampaikan oleh Bapak, ya Bapak Made Heri Santosa. Karena kadang Bapak Heri atau Bapak Made ya, Pak, ya, jadi saya sebutkan panjang, itu dimohon kerjasamanya untuk ikut berpartisipasi di dalam mengisi angket. Kemudian selanjutnya untuk, sebelum kita tutup, dimohon untuk semua peserta, dimohon untuk membuka kamera lagi untuk berfoto bersama lagi. Silakan Pak Ari. Baik, sebentar Bu. Silakan untuk yang ingin foto bersama, silakan. Kamera video sudah siap. Baik, dengan hitungan 3 dari saya. 1, 2, 3. Sebentar, satu lagi. Sebentar. Maaf, halaman salah. Oke, satu lagi. Siap? 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ari, terima kasih para hadirin dan terima kasih juga kepada Bapak Made Heri. Bapak Made Heri saja ya Pak ya. Oke, terima Bebas. kasih. Panjang namanya, kadang-kadang saya suka. Oke. Para hadirin sekalian yang saya hormati, oke sebelum kita menutup sesi pagi ini, izinkan saya juga memberi sedikit informasi. Hari ini kita akan memasuki sebentar lagi sesi isoma, istirahat, sholat dan makan siang. Dan izinkan saya menyampaikan bahwa kita masih punya satu sesi lagi di sesi setelah isoma. Dimohon itu akan diisi oleh Bapak Petrus Ari Santoso mulai dari pukul 13.20 waktu Jepang atau pukul 11:20 waktu Indonesia bagian Barat. Kami mohon partisipasinya untuk kembali berpartisipasi di sini dan memasuki ruangan Zoom 10 menit sebelum acara dimulai. Para hadirin yang saya hormati, terima kasih banyak atas waktu dan waktunya dan partisipasinya. Sampai bertemu lagi pada sesi siang nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.